udah sampai Sentul, ternyata dari 94%-an jadi tinggal 74%. Jadi turun 20% dari Jakarta ke Sentul. Ya guys, kembali lagi bersama dengan Diar di channel kesayanganmu. Kali ini kita akan membahas sebuah mobil listrik dari Hyundai Ioniq atau Hyundai Ioniq. Nah, sebelum saya ulas lebih dalam, saya mau jelasin dulu nih. Perbedaan mobil konvensional dengan mobil listrik itu apa sih? Nah, yang paling mendasar adalah mobil konvensional itu biaya kepemilikannya bisa dibilang cukup tinggi, yaitu misalkan dari pajak tahunannya, kemudian emisi karbonnya tuh tinggi banget. Bayangin ya, bahan bakarnya bensin atau solar, keluar ke knalpot, wah itu nggak ramah lingkungan banget deh. Kemudian biaya perawatannya juga tuh, harus ganti oli, ganti komponen, terus secara berkilometer nanti juga ada perawatan ke bengkel. Nah, kalau mobil listrik cenderung biaya kepemilikannya sangat hemat banget. Pajak tahunannya rendah, emisi karbonnya 0%, jadi ramah lingkungan. Kalau kamu bisa bayangin ya, seluruh dunia mayoritas pakai mobil listrik, polusi udaranya itu bersih banget. Kemudian ini biaya perawatannya juga simple banget. Cuman dalam 1 tahun menggantikan 2 komponen aja. Atau setiap 15.000 km. Simple banget. Oke, jadi sekarang kita langsung bahas aja si mobil Hyundai Ioniq atau Ioniq ini. Let's go. Kita mulai dari eksteriornya dulu ya. Kalau mobil Hyundai Ioniq atau Ioniq ini bentuknya itu futuristik. Jadi bisa dibilang ya namanya mobil listrik sih pada umumnya memang desainnya nggak tahu kenapa ya. Kok lebih kepada futuristik ya, kayak mobil masa depan gitu. Lihat nih, kita melihat dari tampilan jogrokan depannya nih, ini udah kayak, wis, ini mobil masa depan banget. Dilihat dari lampunya aja, di sini udah pakai lampu LED tuh, bentuknya keren banget, kayak gimana gitu ya. Jadi nggak hanya bohlam aja ditongolin, tapi ini udah didesain bener-bener. Wah, keren deh pokoknya. Dan di sini ada fog lamp-nya di bawah juga nih. Terus grillnya lihat nih. Ini keren banget. Ada logo Hyundai-nya cukup besar di sini. Dan kalau kita lihat secara keseluruhan tampak depan ini memang ini menarik banget. Futuristik banget. Kesannya tuh wah, mobil masa depan dari Hyundai. Ban peleknya seperti ini, desainnya menyatu. Desain pelek dan mobilnya tuh benar-benar menyatu banget. Kita lihat ke bagian belakangnya nih. Yang paling saya suka dari mobil Hyundai Ioniq itu justru desain eksterior belakangnya, nggak kalah menarik. Depannya itu bentuknya kayak mobil futuristik masa depan. Yang belakang ini ada tambahan seni desainnya. Lihat tuh, lampu belakangnya. Desain ini keren banget. Nggak tahu kenapa ya, saya suka banget sama desain lampunya kayak begini. Ada tulisannya elektrik, logo Hyundai, tulisannya Ioniq, dan sini ada lampu mundurnya juga biar lebih terang. Dan dilengkapi dengan sensor-sensor. Nah, di sini juga ada sirip ikan hiunya buat antena. Dan ini penampakan belakangnya itu benar-benar keren banget dari mobil Hyundai Ioniq ini. Sekarang kita lihat ke bagian bagasinya ya. Kita buka dari sini, dari bawah logo Hyundai. Kita tekan aja dan kita langsung lihat. Nah, bagasinya cukup lapang dan di sini kita bisa juga tutup. Misalkan kalau kita pengen tutup gitu, biar kelihatan lebih rapi. Nah, bagasinya cukup lapang dan kita disediain juga yang namanya ini buat pengecasan di rumah nih, udah disiapin tuh. Jadi kalau kita mau di rumah ngecas bisa nih, mantep kan? Cuman ada sedikit saran, kalau ngecas di rumah itu langsung ke stop kontak yang ada di dinding rumah, ceklek gitu ya. Jadi jangan pakai tambahan apa sih namanya tuh, kabel tambahan, kabel roll ya, yang diputar-putar gitu yang agak tambahan. Nah itu jangan, harus langsung ke dinding rumah itu ya. Kemudian dalam sini ada ya perkakas seperti itu ya. Kemudian di sini juga ada tire mobility kit. Nah ini buat kalau bannya kempes kita bisa langsung ngisi secara elektronik nih. Jadi kita nggak perlu nemuin tukang tambal ban ya atau apa, kita bisa melakukan sendiri. Nah sekarang kita masuk ke interiornya, kita mulai dari pintu, kita buka, kita tekan ini, kita langsung buka. Dan di sini ada bukaan pintu dan untuk kunci, kemudian ada pengaturan kaca spion kiri kanan dan ada untuk ngelok si kunci pintunya, dan ini ada untuk bukaan jendela, ada auto dan di bagian belakang juga ada. Nah ini guys, sekarang setelah saya masuk dan duduk, ini nanti tempat duduknya akan
ngatur komposisi ke awal. Nih ya, saya tutup pintunya. Tuh. Nah, sekarang kita coba nyalain mobil Hyundai Ioniq ini. Di sini ada tombol start dan stop. Tinggal tekan aja, tapi sebelumnya kita harus injek rem dulu. Injek rem, baru kita tekan start. Nah, secara interior lampu-lampunya udah menyala. Nah, yang membedakan adalah mobil konvensional dengan mobil listrik. Ini kondisi mobil udah menyala, cuman nggak ada suara sama sekali. Hening, jadi kita rada-rada mesti adaptasi sih dengan mobil listrik ini. Dan di sini kita dilihat ada panelnya di sini, panel display untuk mengatur segalanya dah. Mau dengerin radio, mau dengerin koneksiin ke handphone kita, mau dengerin lagu, semua kita bisa lihat di sini. Ada tombol home dan di bagian bawah sini ada lubang AC dan kita tinggal tekan aja AC-nya nih. Tuh, dia udah nyala. Kemudian di setir ini kita lihat juga ada pengaturan. Sebenarnya pengaturan juga bisa diatur dari si dashboardnya, tapi dari sini juga bisa. Nah, yang menarik dari mobil Hyundai Ioniq ini, tempat duduknya bisa di set, ada AC-nya muncul dari belakang tempat duduk ini. Nih, ini udah saya set, ada ini, dan ini jadi dingin guys. Ini dingin banget, kayak ada AC muncul dari belakang punggung kita. Ini keren banget sih. Jadi kan kalau kita berkendara mobil tuh nyalain AC, memang di sini AC-nya dingin. Cuman kan kadang punggung kita masih berasa hangat kan. Nah, ini sama mobil Hyundai Ioniq ini di belakang ini dingin banget tuh. Nah, sekarang kita langsung aja test drive mobil ini ke jalan. Let's go. Nah, ini saya udah menjalankan mobil Hyundai Ioniq-nya dan saya masuk ke mode D ya, drive. Dan ini saya pakai mode Eco, ekonomik. Jadi kita lihat seberapa tarikannya, apakah dibuat pelan atau gimana. Kita coba perbedaannya nanti ya. Dan ini bener-bener emang nggak berasa banget ada kayak mobil konvensional tuh, mobil mesin nyala atau ini agak sedikit getar. Nggak ada. Ini kayak sunyi banget, kayak mobil nggak ada mesin terus didorong aja kayak gelinding sendiri gitu. Ini perlu adaptasi memang soal hal itu ya. Tapi keren sih, mobil bisa melaju tapi tanpa ada suara. Keren banget sih mobil listrik. Saya harus punya nih mobil Hyundai Ioniq ini. Beneran, wis. Ininya juga apa namanya, kaki-kakinya ya empuk banget. Ngelewatin jalan geludukan-geludukan tadi ada lubang. Ini empuk banget dan nggak berisik. Biasanya kan jedak-jeduk, ini nggak. Dep. Wis, mantep ini. Suspensinya Hyundai Ioniq keren banget. Oke, ternyata cukup nyaman juga ya. Suasana kabin dingin, senyap, mesinnya nggak ada suara, dan kita bisa melaju. Nah, ini masih dalam mode drive Eco. Sekarang saya mau tes ke normal. Oh, dari Eco ke normal aja langsung beda. Yang tadinya pelan gini, set, gas stabil, saya pindahin ke normal langsung lebih kencang. Sekarang saya mau coba mode sport. Tambah kenceng lagi. Coba saya, wih gila. Gila kenceng. Kenceng banget. Ih, kenceng gak ada suara. Mantap. Nah, sekarang gantian dulu nih sama saya. Tadi Om Diar udah nyobain dan sekarang saya mau ngerasain experience berkendara menggunakan mobil Hyundai Ioniq atau Hyundai Ioniq. Ya, yang saya suka di sini itu drive mode-nya itu emang macam-macam. Tadi ada yang udah eco, udah ada yang normal juga, sama ada yang sport mode. Tapi selain itu kita juga ada nih, ada 2 tombol lagi di belakang setir sini. Biasanya kan itu untuk ngatur gigi ya, naik turun, mau gigi 1, gigi 2, gigi 3. Tapi ini bukan, tapi ini untuk ngatur pengereman untuk kita bisa ngecharge baterai ini. Bukan ngecharge secara kepenuhan, secara penuh ya, cuma lebih ke kalau misalkan remnya kita tambahin levelnya, ini kita nggak usah nginjek rem, dia udah akan ngerem sendiri. Agak ngerem ya, agak ngerem itu untuk apa? Untuk ngebantu mosi si mobil ini ngisi baterainya. Jadi kita nggak bisa ngatur-ngatur supaya nggak terlalu boros menggunakan mobil Hyundai Ioniq ini. Kalau misalkan kita mau lihat ya, kita lihat lagi di bagian dashboard sini, itu kita bisa ngubah layarnya menjadi layar belakang, cuma tinggal pencet gini aja. Jadi kita tahu nih, kalau misalkan dari keadaan lagi macet atau apa, kita tahu posisi di bagian belakang kita ada apa,
Jadi kita bisa lebih aware lagi sama sekeliling kita. Itu sih yang saya suka. Kita juga bisa ngatur nih supaya lebih iritnya kayak gimana. Karena kalau misalnya kita lihat di bagian dalamnya sini, itu tuh di bagian kanan sini ada pengecasan, ada sisa baterainya yang tadi Om Der udah bilang, ada yang high, ada yang sampai low. Tapi di sini juga ada estimasi tripnya itu berapa kilometer lagi. Kalau misalkan di posisi sekarang 68%, itu estimasi tripnya itu 232 km. Nah, kalau misalkan kita mau lihat ya, kayak misalkan 232 km ini kira-kira nih kita lagi jalan dari arah Bogor mau ke Jakarta misalkan. Takut nih kalau misalkan ini. Kita bisa ngatur dari AC-nya. Kalau misalnya kita matiin AC-nya yang sebelumnya 232 km, kita matiin, dia akan naik jadi 262 km. Jadi di sini pengaruh banget mau penggunaan AC, penggunaan kita ngegasnya kayak gimana, itu pengaruh semua karena mobil ini full listrik, bukan yang hybrid gabung sama bensin, ini full listrik semua. Jadi kalau misalkan kita mau naikin ini satu aja, dia langsung berkurang tuh 230 kilo. Kita naikin jadi 2, dia berkurang lagi 223 km. Tambahin lagi, dia akan berkurang lagi jadi 215 km untuk estimasi tripnya. Kalau itu sih dari fitur yang saya suka di mobil Hyundai Ioniq ini. Nah, yang paling saya suka lagi itu ada drive mode-nya. Kalau misalnya kita atur ke sport tuh langsung gasnya tuh berasa banget. Lamsamnya bener-bener nggak ada tahanan seperti kayak mode normal ataupun mode auto. Saya suka banget sih. Dan yang itu tadi, tinggal levelnya kita tinggiin, level dari si remnya kita tinggiin, jadi kita bisa ngatur dari keadaan kencang, lalu kita bisa lepas kayak gini, dia akan menambah ke posisi charge-nya. Dan kalau misalkan kalian lihat juga ya, di bagian kiri ini ada tulisan power sama charge. Jadi kalau misalkan kita ngelepas si gasnya itu dengan levelnya yang berbeda, dia akan masuk ke charge-nya itu lebih lagi kalau misalnya kita lepas gasnya. Dan kalau misalkan levelnya kita turunin ya, dia dari yang powernya segini, kalau misalkan kita lepas gas, dia akan ngecasnya sampai 4. Beda lagi kalau misalkan level 1 kita ubah, dia yang powernya segini, kalau misalnya kita lepas gas, dia akan ngecasnya cuma 2 doang. Jadi beda nih, beda level, beda pula pengecasan melalui si mosi gerakan bannya itu sendiri atau brake-nya itu sendiri. Dan kita juga bisa ngatur nih dari segi modenya itu di bagian tengahnya sini, kayak misalkan kita mau ngatur atau kita mau lihat bannya itu aman apa enggak sih. Jadi di tengahnya ini kita udah ada tire pressure-nya itu udah jelas banget. Kayak misalkan ban depan ini 36 dua-duanya, yang belakang 36, 37. Itu nanti akan kita bisa tahu, jadi nggak harus ribet kita ngecek satu-satu. Lalu yang lainnya juga kita bisa ngeliat nih, kayak kemarin saya udah sebelum jalan-jalan ya sama tim Diarcom, saya udah masukin kalau misalkan tripnya itu 61,4 km perjalanan dari Jakarta ke Sentul. 61,4 km dengan average-nya itu 6,9 km per kilowatt hour. Jadi kira-kira sekitar 6,9 sampai tujuan lah. Dengan waktu jalannya itu sekitar 2,5 jam lah, 2 jam 22 menit. Wah gila Om, mantep banget, dibawa ngebut juga oke banget ternyata gitu mobil listrik ya. Iya. Aduh, oke banget. Bener. Jadi guys, kalau kamu yang belum nyobain mobil listrik, cobain deh, test drive, rasain perbedaannya. Ini bener-bener hening tapi nyelongsor gitu ya. Iya. Aneh. Kalau saya sih udah pernah nyobain yang hybrid ya. Sombong. Bukan. Kali ini kan full listrik. Oh, Saya iya. udah pernah nyobain yang hybrid yang masih ada listrik sama bensin, nyatu-nyatu lah. Tapi ya masih kayak berasa mobil biasa. Ini beda banget. Bener, kayak naik UFO loh. Kayak bom car gasnya. Persis. Betul ya, kayak bom car, nggak ada suara tapi ngung. Gitu. Udah gitu fiturnya pencet-pencetan semua. Iya. Jadi menurut Obi gimana berkendara pakai mobil listrik, terutama mobil Hyundai Ioniq ini? Sebelum saya juga kasih komentar ya. Jadi emang berasa banget ya kalau misalkan bedanya mobil listrik itu bener-bener smooth buat dijalanin. Betul. Apalagi waktu itu kan kemarin ini saya nyobain tuh nyetir dari Jakarta sampai ke Sentul ini kan. Itu berasa banget di tol tuh enak banget. Udah gitu sensornya mantap banget Om. Sampai saya tidur ya. Iya, nggak ada yang nemenin tidur. Nyetir sendiri. Parkir sendiri. Tiba-tiba saya bangun, udah nyampe di Sentul. Oke. Bener-bener pas lagi di jalan tol tuh berasa banget. Yang kanan kiri juga
responsif banget ininya Om. Betul. Kayak betul. sensor-sensornya, jadi Betul. aman banget. Di lampu spion itu kan ada indikator ya. Kalau kita mau nyalip kanan, tapi kalau ada sini berarti ada sesuatu di kanan. Itu keren banget indikator itu ya. Sama kita udah ngeset lagi nih, kayak kemarin saya set kan untuk wipernya itu auto, sama lampunya itu juga auto. Oke. Jadi udah kalau misalkan kemarin kan tiba-tiba hujan nih sore, kita nggak usah nyalain lagi, udah otomatis dia gini. Oke. Sama kalau misalkan udah masuk ke sore, jam sekitar jam setengah 6, jam 6-an, dia langsung nyala lampunya otomatis. Jadi udah nggak perlu pencet-pencet lagi, udah langsung. Kalau Om Diar gimana? Kalau saya ini ya tadi bener-bener kayak merasakan mobil ini hening banget. Terus suspensinya juga halus banget. Bener, suspensinya udah hening, suspensi halus, berasa nyaman banget ini. Nyaman banget. Terus nyalain AC, dinginnya nggak hanya di kabin aja, tapi di punggung juga ada. Di kursinya bisa ada pendingin. Penghangat juga ada Om. Penghangat juga ada ya. Jadi kalau kita lagi kedinginan, bisa juga dihangatin. Kegerahan, dipanasin. Pinter ya nih mobil ya. Jadi nggak perlu ada yang meluk lagi. Iya, beda cerita. Beda cerita. Iya, nanti itu beda scene ya. Oke. Jadi menurut saya kita tuh harus mulai mencoba atau memiliki mobil listrik ini karena kapan lagi kita bisa meredam polusi yang sangat tinggi di dunia ini, terutama di Indonesia ini, dengan salah satu caranya adalah memiliki dengan kendaraan listrik. Bayangin kan kalau mobil seluruh dunia atau sebagian besar dunia ini udah pakai mobil listrik, polusi itu pasti bakal berkurang. Iya. Udah gitu ozon bakal terjaga, atmosfer terjaga. Pernah nggak deketin mobil pakai diesel? Saya deketin cewek pakai diesel pernah. Dikasih diesel nih. Mobil pakai diesel kalau saya deketin dikit knalpotnya tuh, waduh, bau banget. Bau banget. Bayangin seluruh dunia pakai kayak mobil begitu. Wah, saran saya harus. Jangan kan gitu, pakai bensin, oli nggak diganti aja langsung. Iya. Asapnya kan ngebul-ngebul, aduh, nggak enak banget kan. Ngebul-ngebul asap, aduh. Emang kayaknya udah waktunya sekarang tuh berubah ya, switch ke mobil listrik. Betul. Dan juga charging stationnya juga banyak lagi di Jakarta. Nah, ini penting. Charging stationnya juga udah mulai banyak ya. Udah mulai banyak di kota-kota besar. Terus di bengkelnya juga, di showroomnya juga udah ada. DKI Jakarta udah ada, Bogor ada, BSD juga ada. Dan disediain juga kabel untuk ngecas di rumah. Jadi udah nggak perlu banyak risau sebenarnya. Iya, betul. Oke, menurut saya begitu aja. Ada Obi, ada tambahan apa enggak? Nope. Pokoknya udah oke banget. Hyundai Ioniq ini udah enak banget buat dipakai. Buat keseharian juga oke banget. Irit banget. Oh ya, kalau kamu mau beli mobil Hyundai Ioniq ini, kamu bisa kunjungin website mereka dan kamu bisa lihat tayangan berikut ini. Ya, demikian video review kita soal mobil listrik dari mobil Hyundai Ioniq ini. Nilai positif saya adalah bagus banget mobil ini untuk dimiliki dan kita harus merubah dunia ini menjadi lebih baik. Oke, itu aja. Akhir kata, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.